Tata surya adalah sebuah sistem yang terdiri atas matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil, 173 satelit alami, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, dan komet. Dalam tata surya, matahari merupakan pusat dari tata surya, di mana anggota tata surya yang lainnya berada mengelilingi matahari. Benda-benda langit tersebut mengelilingi matahari dengan lintasan masing-masing. Matahari adalah bintang induk tata surya dan merupakan komponen utama dari sistem tata surya. Bintang ini berukuran 332.830 massa bumi. Massa yang besar ini menyebabkan kepadatan inti yang cukup besar. Matahari berbentuk bola gas pijar yang tersusun atas gas hidrogen dan gas helium. Matahari sendiri punya diameter 1,4 kali 106 km. Suhu permukaan mencapai 6000 derajat. Matahari merupakan sumber energi utama bagi planet bumi yang menyebabkan berbagai proses fisik dan biologis dapat berlangsung. Planet adalah sebuah benda langit yang mengelilingi atau mengorbit suatu bintang dengan kecepatan tertentu dan lintasan tertentu. Planet-planet yang ada dalam sistem tata surya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Untuk menjadi sebuah planet harus memenuhi kriteria, yaitu 1. Mengorbit matahari, lalu bentuk visinya cenderung bulat, lalu orbitnya bersih dari keberadaan benda angkasa lainnya. Planet juga dibagi menjadi dua, yaitu planet luar dan planet dalam. Planet luar adalah planet yang mempunyai cincin serta atmosfer yang tebal, terbentuk dari helium dan hidrogen, dan memiliki banyak satelit. Planet yang termasuk dalam planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Lalu yang selanjutnya ada planet dalam. Planet dalam mempunyai permukaan yang padat, terbentuk dari logam dan batu, tidak mempunyai cincin, mempunyai satelit yang jumlahnya sedikit. Planet yang termasuk dalam planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet kerdil adalah kategori baru dalam keanggotaan tata surya. Planet kerdil adalah planet yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi sebuah planet. Planet kerdil dikatakan sebagai planet kerdil jika mengorbit pada matahari, mempunyai massa yang cukup untuk memiliki gravitasi tersendiri agar dapat mengatasi tekanan rigid body dan sehingga benda angkasa tersebut mempunyai bentuk kesetimbangan hidrostatik atau bentuk hampir bulat. Bentuk fisiknya cenderung bulat, orbitnya belum bersih dari keberadaan benda angkasa lain, dan juga bukan merupakan satelit. Contoh-contoh planet kerdil tersebut adalah Ceres, Pluto, dan planet lainnya. Satelit adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut berada dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Satelit ini dibagi menjadi dua, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam yaitu salah satu benda luar angkasa yang sudah ada, bukan buatan dari manusia, yang mengorbit pada sebuah planet. Contohnya saja bulan yang mengorbit planet bumi. Lalu juga ada satelit buatan, ialah salah satu benda luar angkasa buatan manusia yang mengorbit sebuah planet yang dalam pembuatannya mempunyai jenis dan fungsi tertentu dengan suatu tujuan untuk kepentingan manusia. Contohnya aja satelit Palapa. Asteroid dinamakan juga planet minor atau planetoid. Asteroid mengisi ruangan yang berada di antara Mars dan Jupiter. Di dalam sistem tata surya ditaksir terdapat 100.000 buah planetoid atau asteroid dengan ukuran antara 2 sampai 750 km. Asteroid-asteroid tersebut senantiasa berputar di antara planet Mars dan planet Jupiter dan membentuk sabuk asteroid.
Asteroid secara umum adalah objek tata surya yang terdiri dari batuan dan mineral logam beku. Biasanya asteroid mempunyai keadaan yang tidak tersusun. Bidangnya berbatu dan bentuknya seperti kawah. Terdapat di kawasan sabuk asteroid. Biasanya asteroid mempunyai suhu antara -73 derajat Celcius, bergerak mengitari matahari atas lintasan orbitnya yang berwujud elips, terwujud dari debu dan es yang memadat menjadi batu dan tidak menciptakan cahaya. Komet dinamakan juga bintang berekor. Komet adalah benda langit yang garis orbitnya sangat lonjong sehingga jarak ke matahari kadang-kadang jauh sekali, tetapi suatu saat dapat dekat sekali. Ekor komet selalu menjauh matahari sebab mendapat tekanan dari matahari. Wujud komet tersusun dari kristal-kristal es yang rapuh sehingga mudah terlepas dari badannya. Bagian yang terlepas inilah yang membentuk semburan cahaya ketika sebuah komet melintas di dekat matahari. Karena orbit komet tidak seperti orbit planet, maka komet akan terlihat ke bumi jika komet tersebut sedang berada dekat dengan matahari. Oleh karena itu, komet yang mendekati bumi setiap 3-4 tahun sekali, tetapi ada juga yang sampai 76 tahun sekali. Ciri-ciri komet adalah tersusun atas partikel debu dan es yang telah membeku, memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk lonjong atau elips, dan sangat mudah terbakar terlebih di bagian ekornya. Teori pembentukan tata surya. Tata surya terdiri dari planet, satelit, planet kerdil, meteoroid, planetoid atau asteroid, komet, dan matahari sebagai bintang sekaligus sebagai pusatnya. 8 planet berturut dari yang paling dekat matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mereka mengedari matahari pada lintasan masing-masing kecuali Merkurius. Lintasan planet lainnya praktis berhimpit dengan bidang ekliptika, arah edar, dan revolusi semua planet sama. Demikian pula arah rotasinya. Hal ini tentu saja membuat timbulnya dugaan bahwa kondisi fisik dan dinamika ini sangat erat kaitannya dengan proses awal terbentuknya tata surya. Demikian pula, baik dari segi penyelisikan wujud, unsur kimia, distribusi massa, temperatur, distribusi energi. Sebagian besar massa tata surya terkumpul di matahari. Oleh karena itu, pergerakan planet dan anggota tata surya lainnya berada di bawah pengaruh gaya tarik gravitasi matahari yang besar. Atau dari sisi lain, proses kelahiran tata surya sangat berkaitan erat dengan pembentukan matahari sebagai buah bintang sekaligus menjadi kepala tata surya. Dan tidak lupa bahwa ini pun terkait dengan bagaimana dinamika pergerakan seluruh anggotanya. Salah satunya keplerian, yaitu semakin dekat ke matahari, maka kecepatan edar planet semakin tinggi. Selama ini bidang kosmologi berusaha menelaah terbentuknya tata bintang, namun lambat laun mengarah pada penelitian terbentuknya tata surya. Terdapat beberapa tokoh yang menonjol yang teori ataupun hipotesisnya terkadang menimbulkan pertentangan dalam landas acuh dan analisisnya. Namun pada akhirnya banyak yang saling menunjang satu sama lain. Teori atau hipotesis kosmologi modern atau setelah melewati era konsep heliosentris Copernicus 1543, penemuan teleskop Galileo 1609, dan teori gravitasi Newton 1687. Berkembang dari waktu ke waktu hingga kini. Beberapa teori memang berpangkal pada anggapan dasar yang sama, sedang yang lainnya harus diakui mempunyai titik tolak yang sangat berbeda. Di sini akan serba sedikit diulas lebih pada sejarah penelitian tentang pembentukan tata surya. Pengertian tata surya adalah sekumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya.
Objek tersebut termasuk 8 buah planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Terdapat 6 teori yang menjelaskan pembentukan tata surya menurut para ahli, diantaranya adalah 1. Teori nebula atau kabut. Teori nebula pertama kali dikemukakan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Teori ini dikembangkan oleh Pierre Marquis de Laplace pada tahun 1796. Karena itulah teori ini dikenal dengan nama nebula Kant-Laplace. Teori ini menjelaskan pada tahap awal tata surya masih berupa kabut raksasa. Kabut itu terbentuk dari debu, es, dan gas yang disebut nebula, dan unsur gas yang sebagian besar hidrogen. Gaya gravitasi yang dimiliki menyebabkan kabut itu menyusut dan berputar dengan arah tertentu. Suhu kabut memanas dan akhirnya menjadi bintang raksasa yang sekarang dikenal sebagai matahari. Matahari raksasa menyusut dan berputar semakin cepat. Cincin-cincin gas dan es terlontar ke sekeliling matahari. Akibat gaya gravitasi itu, gas-gas tersebut memadat seiring dengan penurunan suhunya dan membentuk planet dalam dan planet luar. 2. Teori pasang surut bintang. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh James Jeans pada tahun 1917. Planet ini dianggap terbentuk karena mendekatnya bintang lain dari matahari. Suatu keadaan bintang lain dan matahari yang hampir bertabrakan itu menyebabkan tertariknya sejumlah besar materi dan matahari dari bintang lain oleh gaya pasang surut yang kemudian terkondensasi menjadi planet, tetapi ada seorang astronom menyangga hal tersebut pada tahun 1929. Harnold membantah bahwa tabrakan yang sedemikian itu hampir tidak mungkin terjadi. Demikian pula astronom Henry Norman Russell mengemukakan keberatannya atas hipotesis tersebut. Tiga, teori planetesimal. Teori planetesimal pertama kali dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain and Horace R. Morton pada tahun 1900. Teori planetesimal mengatakan bahwa tata surya terbentuk akibat adanya bintang lain yang lewat cukup dekat dengan matahari. Pada masa awal pembentukan matahari, kedekatan bintang lain yang lewat dekat matahari menyebabkan terjadinya tonjolan pada permukaan matahari. Dan bersama proses internal matahari, menarik materi berulang kali dari matahari, efek gravitasi bintang lain mengakibatkan terbentuknya dua lengan spiral yang memanjang dari matahari. Sementara itu, sebagian besar materi tertarik kembali sedangkan sebagian lain akan tetap di orbit mendingin dan memadat, dan menjadi benda-benda berukuran kecil yang disebut planetesimal dan yang besar disebut sebagai protoplanet. Objek-objek tersebut terus bertabrakan dan kemudian membentuk planet dan bulan, sementara sisa-sisa materi lainnya menjadi komet dan asteroid. 4. Teori bintang kembar. Teori ini diusulkan oleh astronom Inggris R.A. Littleton pada tahun 1956. Menurut teori bintang kembar, tata surya awalnya terbentuk dari dua buah bintang kembar besar raksasa. Salah satu bintang dari bintang kembar itu kemudian meledak sehingga menghasilkan puing-puing dan debu, hingga akhirnya berevolusi mengelilingi bintang yang satunya, yaitu matahari, dan membentuk planet-planet beserta benda-benda langit lainnya. Teori ini mengacu pada hasil penelitian yang membuktikan bahwa pada sistem tata surya lainnya terdapat bintang kembar, sehingga Littleton meyakini bahwa asal-usul tata surya adalah hasil dari dua buah bintang kembar yang meledak, di mana salah satu bintang meledak dan membentuk tata surya, sedangkan yang tidak hancur menjadi pusat tata surya. 5. Teori keadaan tetap atau steady state. Teori keadaan tetap disampaikan oleh H. Bondi, T. Gould, and V. Froel dari Universitas Cambridge pada tahun 1948. Teori ini mengacu pada prinsip kosmologi sempurna, yaitu pernyataan bahwa alam semesta dimanapun dan kapanpun akan tetap sama.
Pernyataan ini juga didukung oleh hasil penemuan galaksi baru yang mempunyai massa sebanding dengan galaksi lama. Sehingga ada anggapan bahwa alam semesta termasuk tata surya memiliki luas dan umur yang tak terhingga. Dalam teori ini, ketika galaksi bergerak menjauh satu sama lain, maka akan tercipta ruang yang kosong dalam teori keadaan tetap atau steady state. Ruang angkasa terus menghasilkan materi baru guna mengisi ruang kosong galaksi, sehingga galaksi baru akan terbentuk untuk menggantikan galaksi yang bergerak menjauh. 6. Teori awan kabut atau protoplanet. Teori tata surya selanjutnya adalah teori awan kabut atau protoplanet yang diajukan oleh Carl von Weizsäcker dan disempurnakan oleh Gerald P. Kuiper pada tahun sekitar 1950. Teori ini menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk oleh sejumlah awan gas yang sangat banyak. Gumpalan awan gas tersebut menyusut dan menarik partikel-partikel debu hingga berbentuk bola. Kemudian memilin sehingga gumpalan bola itu berubah menjadi seperti piringan cakram. Pada bagian tengah, cakram berputarannya lambat sehingga tekanan dan panasnya meningkat. Bagian tengah tersebut berubah menjadi matahari. Pada bagian pinggir cakram berputar menjadi dengan cepat, sehingga terbentuk gumpalan-gumpalan dengan ukuran yang lebih kecil. Gumpalan itu lalu berubah menjadi planet-planet, asteroid, meteor atau meteoroid, komet, dan satelit-satelit alami yang mengiringi planet. Karakteristik planet. 1. Merkurius. Beberapa karakteristiknya: planet yang paling dekat dari matahari, planet terkecil dalam tata surya, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, berwarna abu-abu, tidak memiliki satelit dan cincin, memiliki waktu revolusi tercepat dalam tata surya. Yang kedua, Venus. Beberapa karakteristiknya disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja, memiliki rata-rata suhu tertinggi dalam tata surya, mempunyai bentuk, ukuran, dan komposisi yang hampir sama dengan planet Bumi, tidak memiliki satelit dan cincin. Yang ketiga, Bumi. Beberapa karakteristiknya memiliki warna biru kehijauan, satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup. Permukaan Bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan, memiliki satu satelit, dan tidak memiliki cincin. Yang keempat, Mars. Beberapa karakteristiknya memiliki julukan planet merah karena warnanya yang kemerah-merahan. Planet terkecil kedua dalam tata surya. Terdiri dari komposisi 95% karbon dioksida, 3% nitrogen, dan gas-gas lainnya. Memiliki 2 satelit alami yang bernama Phobos dan Deimos, serta tidak memiliki cincin. Yang kelima, Jupiter. Beberapa karakteristiknya: planet terbesar dalam tata surya, merupakan planet dengan jumlah satelit alami terbanyak dalam tata surya, yaitu ada 79 satelit, mempunyai cincin, waktu rotasi paling cepat di dalam tata surya, terdiri dari 89% hidrogen dan 10% helium. Yang keenam, Saturnus. Beberapa karakteristiknya: warnanya kuning pucat, terdiri dari 96% gas hidrogen sebagai komponen terbesarnya, memiliki 62 satelit alami, termasuk Titan dan Rhea, mempunyai cincin besar dari bongkahan es. Yang ketujuh, Uranus. Beberapa karakteristiknya: berwarna biru muda, memiliki 27 satelit alami. Planet Uranus memiliki cincin secara vertikal. Yang kedelapan, Neptunus. Beberapa karakteristiknya: planet berwarna biru, mempunyai 14 satelit alami, memiliki cincin, merupakan planet dengan waktu revolusi terlama dalam tata surya.
pengelompokan planet. 1. Berdasarkan pada bumi sebagai pembatas. Ada 2, yaitu planet inferior dan planet superior. Yang kedua, berdasarkan lintasan asteroid sebagai pembatas. Ada planet dalam dan planet luar. Yang ketiga, berdasarkan ukuran dan komposisi bahan penyusunnya. Ada planet terestrial atau planet kebumian dan planet Jovian atau planet raksasa. Struktur bumi ada 3, yaitu yang pertama lapisan luar atau kerak. Di sini ada 2 keraknya, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Yang kedua mantel. Mantel ada 2, yaitu mantel dalam dan mantel luar. Yang ketiga ada inti. Inti ada 2, yaitu inti dalam dan inti luar. Bulan. Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Selain itu, bulan juga merupakan satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang orbitnya, dengan diameter 27%. Gerhana bulan. Gerhana bulan adalah fenomena yang terjadi ketika posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Gerhana bulan dibagi menjadi 3, yaitu gerhana bulan sebagian, yang terjadi saat cuma sebagian bulan yang berada di bayangan bumi. Yang kedua, gerhana bulan total, terjadi saat bulan dan matahari persis berada di antara bumi. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra, terjadi saat posisi bulan, matahari, dan bumi tidak persis sejajar. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Gerhana matahari dibagi menjadi 3, yaitu gerhana matahari total, terjadi ketika bulan menutupi matahari sepenuhnya. Yang kedua, gerhana matahari cincin, terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayangan-bayangan inti. Yang ketiga, gerhana matahari sebagian, terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan.